Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya, Nurul Badrut Tamam, bisa berjumpa lagi di acara Suar Integritas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah, edisi kali ini kita bersama di kota Samarinda, tepatnya di UIN Samarinda. Kita menyapa Bapak Rektor kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Surkoni MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Tamam. Ini kali kedua nih saya bisa berkunjung ke UINSI ya. UINSI. Kalau singkatannya apa itu Prof? Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, disingkat UINSI. Tentu para pemirsa banyak penasaran. Kita pengen tahu biografi beliau nih, mulai dari terutama pendidikan di kampus ya. Ceritanya dulu infonya pernah di Jogja nih, satu alma mater berarti. Saya S1 di IAIN Samarinda. Dulu afiliasinya masih IAIN Antasari cabang Samarinda. Kalau asli dari mana? Asli dari Jawa Timur, tepatnya di Bangladesh, bangsa Lamongan Deso. Woi, soto Lamongan. Keren ini. Atau di USA ya. Terus S2-nya lanjut ke? S2 lanjut di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Berarti satu alma mater Prof. Iya. Tahun 99. Berarti pas zaman rektornya Pak siapa dulu itu ya? Rektornya waktu itu Pak Ato ya. Kemudian ijazahnya Pak Amin Abdullah. Karena ada keluarga juga asli Lamongan juga. Kalau keluarga semuanya di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian tahun 90 nekat merantau sendirian ke Samarinda. Ketemu istri di kampus. Berarti CPNS tahun 96 ya? CPNS lulus tahun 95. Sedangkan SK-nya tahun 96. Oke. Terus menjabat sebagai rektor UIN di Samarinda sejak tahun berapa ini? Persisnya tanggal 19 Oktober 2023. Kalau jumlah mahasiswa di UIN Samarinda dan jumlah dosennya, apa target dari Bapak Rektor terkait terutama guru besar ya, termasuk favorit apa dari masyarakat kita terutama mahasiswa ya, fakultas apa yang paling diminati oleh generasi sekarang? Sampai hari ini jumlah mahasiswa sekitar 10.000 dengan dosen PNS 240. Tapi kalau jumlah dosen secara keseluruhan termasuk yang P3K ya, itu sekitar 300-an. Semasa periode Pak Rektor sekarang apa target untuk guru besarnya terutama? Tentu percepatan guru besar itu menjadi salah satu program prioritas, dan dalam beberapa bulan terakhir terjadi penambahan guru besar yang cukup banyak, cukup signifikan ya. Dari 1 orang kemudian sekarang sudah 10 orang, tapi adanya regulasi baru soal kenaikan jabatan fungsional dosen, yaitu juga menjadi salah satu penghambat untuk percepatan. Tetapi untuk
jalur reguler, insya Allah dalam waktu dekat ada sekitar 4 orang yang bisa mengajukan guru besar baru. Oke. Kalau terkait program-program reformasi birokrasi dan pencegahan anti korupsi, program apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh UIN Samarinda, Prof? UINSI Samarinda sudah membentuk unit mengendali gratifikasi dan kita sudah sebarkan ke seluruh unit fakultas, intinya untuk sama-sama memiliki komitmen tidak terlibat dalam korupsi maupun gratifikasi. Apa komitmen dari Pak Rektor ketika mungkin ada oknum ya melakukan itu? Tentu tindakan tegas pasti ya. Tentu tindakan tegas. Tentu diawali dengan peringatan ya, karena tidak semua sivitas akademika memahami betul tentang apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Karena memang beda-beda tipis antara iya memang apa sekarang lagi tren juga ya, biasanya habis ujian skripsi, ujian terutama munakosah itu tradisi hampir di kampus-kampus saya perhatikan juga ya begitu gitu ya, tetapi kita harus bisa membedakan gitu ya Prof ya terkait gratifikasi terutama. Kami tidak pernah menyarankan apalagi menghimbau kepada para mahasiswa untuk menyediakan sesuatu pada saat ujian skripsi, ujian tesis maupun disertasi. Tetapi terkadang mahasiswa itu ada keinginan sebagai rasa syukur ya, kemudian dia menyiapkan sesuatu tetapi tidak bersifat personal. Artinya memang di situ semacam orang selamatan gitu ya. Jadi UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda ini keren ya, karena sudah berdekatan dengan IKN. Apa konsep dari yang berdampak terutama IKN ke, kalau di Jakarta kan ada istilah Jabodetabek, penyangga, termasuk Samarinda berarti kota penyangga atau gimana? Ya, Samarinda termasuk salah satu kota penyangga IKN selain Balikpapan, Bontang dan sekitarnya. Sehingga paling tidak kita atau UINSI belum menyesuaikan program-program prioritas. Misalnya tentu diperlukan program percepatan dan peningkatan kelembagaan. Program studi Saintek itu yang menjadi prioritas, dan pembukaan Fakultas Saintek itu juga menjadi prioritas selain penguatan kelembagaan akreditasi prodi maupun institusi. Hari ini tim sedang bekerja keras untuk memperjuangkan akreditasi unggul prodi-prodi yang ada maupun akreditasi untuk institusi IPT. Keren. Mohon doanya mudah-mudahan. Berapa menit berarti kalau dari UIN Samarinda menuju ke IKN-nya? Untuk saat ini karena aksesnya belum lancar, dari UIN ke IKN bisa ditempuh kurang lebih 1,5 jam. Dekat lah. Ya, tapi nanti kalau jalan tol sudah selesai antara Balikpapan IKN itu yang sekarang sedang berproses, insya Allah lebih cepat lagi. Pokoknya sukses untuk IKN. Amin. Ibu kota, jadi DKI Jakarta sudah berubah jadi DKJ ya. Baik Prof, kalau di Samarinda ini, kalau tadi fakultas yang paling favorit apa? Yang paling diminati terutama ya? Ya, fakultas yang paling diminati oleh para mahasiswa itu satu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang notabene adalah fakultas yang paling sepuh ya, paling senior, terutama prodi pendidikan agama Islam, kemudian manajemen pendidikan Islam. Nah, kemudian yang kedua ini fakultas baru pasca transformasi dari STAIN ke IAIN. Nah,
adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di situ ada program studi ekonomi syariah, ada perbankan syariah, ada manajemen bisnis syariah. Itu tiga-tiganya menjadi program studi yang favorit untuk para mahasiswa. Kalau fakultas kedokteran ada ke depan disiapkan juga atau gimana rencananya? Tentu di master plan itu masuk. Sudah masuk ya. Termasuk kesehatan, psikologi, termasuk kedokteran, tetapi menyesuaikan. Artinya regulasi yang baru sekarang untuk bisa membuka prodi kan perlu SDM. Artinya harus siap SDM-nya, dosennya, baru bisa membuka prodi baru. Dan untuk kelembagaan seperti WINSI yang perguruan tinggi negeri kan tentu penerimaan dosen melalui jalur PNS maupun P3K itu yang bisa diakui sebagai dosen tetap untuk membuka prodi-prodi baru. Nah, kalau di Kemenpan RB itu kan ada program namanya zona integritas wilayah WBK ya, wilayah bebas dari korupsi. Apa yang akan dilakukan terutama di UIN Samarinda ke depannya untuk meraih predikat tadi itu, zona integritas WBK, WBBM itu? Konsolidasi ke dalam selalu dilakukan, tentu bertahap. Untuk ZI untuk tahun ini diawali dari salah satu fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan sudah masuk ya, sudah masuk, dan setelah itu akan dikembangkan ke fakultas-fakultas yang lain. Ya, semoga mendapatkan predikat, Prof. Ini karena kampus menjadi tantangan kita bersama, minimal win-win sudah mendapatkan ya. Dan yang sudah dapatkan dari Kanwil, Kemenak terutama di Bali dan Jogja bisa menular lagi ke Samarinda. Amin. Ya. Baik, para pemirsa Suara Integritas, menarik sekali. Sekarang lagi tren ini, Prof. Kemarin dirilis ya, ribuan ya oknum gitu ya, termasuk judi online menjadi penyakit masyarakat yang menggiatnya tinggi sekali ini. Karena online itu ada judi online, ada game online, ada pinjaman online. Ini apa saran terutama buat para, bukan hanya Sivitas Akademi di UIN Samarinda, tapi untuk para ASN di kementerian ya, baik Kementerian Agama maupun lembaga, apa pencegahan dan saran-saran dari Prof ini? Rilis para pihak yang terlibat dalam judi online, itu pinjaman online, itu memang menjadi isu yang santer dan memprihatinkan. Pun kami secara spesifik belum mengetahui persis apakah di internal ada yang terlibat. Tapi yang jelas kami sudah mengantisipasi melalui pesan langsung kepada Sivitas, melalui berbagai, ada surat edarannya ya, terutama di UIN ya. Kemudian juga kita publish di media online maupun media cetak untuk menjadi antisipasi tidak terlibat dalam kegiatan tadi. Karena bagaimanapun judi online itu ya memang silent ya, tidak ada yang tahu. Tapi efeknya sangat dirasakan, bahkan bisa terjadi kerenggangan hubungan keluarga, suami istri, dan juga gara-gara judi online. Tidak ada judi yang menyebabkan orang kaya, tetapi judi itu menyebabkan ada efek yang luar biasa untuk keluarga maupun pribadi yang bersangkutan. Selain integritas yang bersangkutan, saat ini ketika mulai dirilis tentang para pihak yang terlibat judi online, ini kan kekhawatiran kalau nanti dibuka. Tapi paling tidak itu sebagai langkah awal untuk menghalau para pihak, khususnya
aktivitas ya, ini jangan sampai terjadi judi online maupun pinjaman online. Iya, tentu kami di Inspektorat Jenderal juga terus mengedukasi ya terkait dampak negatif dari judi online ini, dan kita sudah mendeteksi juga para oknum ya. Semoga sih tidak ada nih, terutama di Kementerian Agama. Baik Prof, yang terakhir terkait media sosial. Media sosial ini sebagai alat media baru tentang konten-konten, terutama di UIN Samarinda ini kan keren ya, terkait publikasi di websitenya, di media sosialnya. Apa saran Prof terkait ASN dalam bijak bermedia sosial? Medsos itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ada efek positif, di sisi lain juga negatif. Oleh karena itu diperlukan wise, sikap bijak dalam menggunakan media sosial yang ada, yang dikuasai oleh teman-teman di kampus. Kita selalu pesankan untuk menggunakan medsos dengan baik, dengan bijak, dan tidak melakukan share info-info yang belum tervalidasi kebenarannya, karena itu bisa masuk kategori hoax atau ghibah ya. Baik, yang terakhir terkait moderasi beragama dan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa, apa yang Prof sampaikan kepada para pemirsa semuanya? Tentu sikap saling menghormati perbedaan, saling menghargai itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Perbedaan pasti ada, dan secara masif kami melakukan penguatan moderasi beragama untuk kalangan mahasiswa maupun dosen. Termasuk di UINSI juga. Mahasiswanya di luar muslim ada juga? Untuk saat ini mahasiswanya semuanya muslim. Oh, muslim. Tetapi kan ada perbedaan ideologi paham itu ya, yang itu kemudian kita menjaga supaya satu sama lain tetap menjaga kerukunan dan keutuhan. Di dosen juga kita lakukan sosialisasi, workshop moderasi beragama. Bahkan para dosen juga menjadi instruktur moderasi beragama. Ya, termasuk ini kebetulan ini adalah baju master moderasi beragama. Artinya menjadi komitmen kami secara personal maupun kelembagaan untuk penguatan moderasi beragama di lingkungan kampus. Makasih, luar biasa untuk Bapak Rektor UINSI Samarinda. Dan sebelum kita tutup, kita yelkan suar integritas. Kalau saya bilang suar integritas, seperti ini Prof. Suar integritas. Ya. Mari bersama-sama Prof. 1, 2, 3. Suar integritas. Terima kasih Bapak Profesor Rektor UIN Samarinda yang bersama kita di program Suar Integritas. Sukses berkah selalu untuk kita semuanya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.